Kenapa Bu? Kemarin siapa yang masih ingat? Kenapa kok Allah betul-betul tidak berhenti mengirim para nabi, walaupun tantangan nabi itu berat, tapi terus menerus dikirim juga. Kenapa? Iya, berarti masalah keimanan ini adalah masalah yang terbesar kan gitu loh ya. Masalah iman. Jadi Allah ingin hakikat keimanan itu ada di dalam diri kita. Nah, satu lagi, kalau Allah mau jadikan kita beriman, bisa? Bisa. Allah bisa menciptakan malaikat. Ya, Allah bisa menciptakan malaikat dan Allah juga pasti bisa menundukkan jiwa kita. Tapi kenapa kita kok nggak dijadikan malaikat? Kenapa kok kita dijadikan seperti ini dengan penolakan yang ada dalam diri kita? Ibu, kita harus jangan ngerasa bersih kalau ya. Pasti jiwa manusia itu nggak yakin lah, nggak percaya lah, nolak lah, lebih mendahulukan dunia lah, menunda lah, begitu tuh. Ya, dan Allah nggak berhenti menurunkan rasul-rasulnya. Kenapa Bu? Kenapa Allah nggak jadikan aja tiba-tiba kita kun fayakun, kita jadi yang bertakwa semuanya? Kenapa? Kehendak Allah sudah menetapkan bahwa Allah mau keimanan itu ada dalam diri kita bukan dengan pemberian semata, ya, tetapi hasil dari perjuangan yang harus kita perjuangkan. Kenapa kok gitu? Karena kita punya akal. Ini kelebihannya kita. Beda dengan malaikat yang dikasih cuman ketaatan saja, nggak punya nafsu, ya. Tapi kita punya nafsu, kita punya akal, dan kita dikasih kebenaran. Jadi berarti kalau letaknya tanggung jawab kita sebagai manusia itu apa? Ya letaknya memperjuangkan tadi itu. Ya, memperjuangkan. Berarti kalau memperjuangkan itu berarti terus ada keinginan-keinginan jelek dalam diri kita? Terus ada keinginan-keinginan jelek. Kenapa? Satu, karena sifat dasar manusianya sendiri. Ya, yang kedua ada setannya. Ada syahwat yang ada dalam diri kita. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah, sekali lagi saya sampaikan Bu ya. Jadi manusia itu dia menentang, ya, dia banyak sekali menentang, bahkan bukan sekedar manusia biasa ya, para nabi juga menghadapi masalah-masalah yang juga sebagai manusia ada istilahnya ada kekurangan lah gitu ya, walaupun mereka dilindungi oleh Allah. Padahal kebenaran itu Allah pampang apa tidak di hadapan kita? Allah pampang. Di mana Bu? Di kitab alam. Jadi kitabnya terbuka. Di kitab alam, bahkan sebenarnya di kitab yang tersembunyi di dalam jiwa kita. Jadi secara fitrah kita juga punya. Fitrah bertuhan, fitrah untuk tunduk. Paham ya? Nah, ini yang kita penting untuk kita menjadi penguatan buat diri kita. Alam ini kalau kita mau perhatikan, itu termasuk yang diperintahkan nanti oleh Nabi Nuh. Juga memperhatikan alam dan terus ya menelisik jiwa kita bahwa sebenarnya kitab yang ada di dalam jiwa kita ini juga sebenarnya menuntut kita untuk beriman. Mohon maaf ya Ibu ya, saya mengajak nanti kita jangan nanti diartikan ketika beriman kemudian kita bilang udah aku kan beriman gitu loh. Gitu ya. Ketika kita bilang kita beramal soleh, aku kan beramal soleh, aku kan beribadah. Alhamdulillah kita bersyukur, tapi kira-kira udah cukup belum kita gitu loh. Masih harus meningkatkan diri apa enggak? Masih banyak belum ini ya yang mesti kita perbaiki dalam diri kita? Masih banyak Ibu-ibu.